harga BBM naik. Emang bikin pusing 7 keliling. Apalagi bahan bakar gas juga udah naik di pada bulan Juli lalu, Fems. Wah, semua jadi serba naik harga nih. Sabar ya ibu-ibu. Semua ini cuma ujian. Kalau udah begini, kita harus pintar-pintar menghemat ya. Jangan lupa, kita doain juga agar semua harga bisa balik normal lagi ya, Fems. Amin. Ngomongin bahan bakar, ternyata emang banyak loh alternatifnya, Fems. Misalnya aja, arang. Zaman now, arang masih dipakai untuk memasak, terutama untuk mengolah masakan tradisional, seperti masak mie kue tiaw di Jalan Cokroaminoto, Pontianak ini, Fems. Meski terbilang jadul, cara masak tradisional ini masih dipertahankan sampai sekarang. Kabarnya, aneka makanan yang dimasak dengan arang bisa menimbulkan aroma sedap tuh. Dijamin lezat deh. Di sini ada 2 jenis kue tiaw yang disajikan, Fems. Ada goreng atau rebus. Penyajiannya juga otentik banget loh, karena beralaskan daun simpur. Daun simpur dikenal memiliki aroma, sehingga kue tiaw yang disajikan ini bisa semakin harum, Fems. Oh iya, kue tiaw emang dikenal sebagai kuliner khas Tiongkok, Fems. Bahan bakunya dibuat dari tepung beras. Di negara asalnya, kue tiaw adalah makanan untuk para pekerja karena harganya murah dan ngenyangin. Kalau di negara kita sih, kue tiaw dibuat jadi aneka masakan istimewa dengan cita rasa lokal. Topping yang diberi ini juga ramai banget, Fems. Mulai dari daging sapi, bakso, aneka sayuran, dan tahu. Wah, jadinya mewah ya. Kalau tadi arang dijadikan bahan bakar, yang satu ini arang justru diolah jadi mie bakso, Fems. Biar hitam legam, rasanya enak pol. Biasanya sih tinta cumi ini dijadikan pewarna, tapi mie hitam ini dikarenakan ada campuran arang, Fems. Wait, santuy. Arang bambu ini aman kok dikonsumsi, selama nggak berlebihan, Fems. Bahkan kabarnya, zat aktif pada arang ini udah digunakan sejak dulu sebagai penawar racun tuh. Zaman now, hampir semua makanan ini bisa dikreasikan dengan arang bambu sebagai pewarna alami. Selain baik untuk kesehatan, arang ini juga bermanfaat nih bagi kecantikan, Fems. Udah jadi deh, mie arang. Tinggal sajikan bersama bakso. Mantap ya. Nah, kalau bakso yang ini, Fems, dijamin bakal kelenger kamu makannya. Kuliner satu ini emang populer, dinikmati banyak masyarakat luas. Bakso dibuat dari daging sapi giling. Gampang banget deh, ditemui di berbagai tempat di Indonesia, gak terkecuali di Yogyakarta. Di antara berbagai inovasi bakso, ada satu yang berhasil mencuri perhatian. Nah, kamu bisa nemuin bakso dengan berat sampai 20 kg, Fems. Gak salah denger, Fems. Bakso 20 kg. Meski punya inovasi yang cukup unik, bakso raksasa di sini bukan sembarangan bakso, Fems. Tempat makan ini juga mengutamakan kualitas rasa, baik pada rasa bakso maupun kuahnya. Selain bakso berukuran jumbo, bakso Klenger juga menyediakan bakso unik lainnya, seperti bakso londo dan masih banyak lagi. Masih kurang variatif? Ada loh bakso hitam yang punya berat 2 kg, Fems. Sesuai dengan namanya, yaitu bakso Klenger petir Mega Mendung. Bakso ini punya sensasi pedas yang gak bakal bisa dilupain. Bikin bakso kayak gini sebenarnya hampir sama kayak bikin bakso porsi gede pada umumnya, Fems. Tapi bedanya, bakso jenis ini menggunakan bubuk karkol untuk pewarna hitamnya. Dicampur sampai rata ya. Kalau warnanya udah berubah kayak gini, tinggal siapin isiannya, Fems. Ada potongan daging yang udah dicampur bumbu dan cabai segambreng. Dan telur ayam yang udah direbus dan digoreng sebelumnya. Tinggal timbang dan cetak pakai mangkok sederhana deh. Nah, es batu ini membantu biar adonan baksonya nggak terlalu nempel di mangkok. Dengan kata lain nih, Fems, biar gampang ngelepas adonan dari mangkoknya. Tinggal isi deh semua bahan-bahan pendamping tadi ditata rapi di dalam adonan bakso. Oh iya, jangan sampai ada yang keluar dari adonan ya. Nanti isinya bakal berceceran deh. Fems, bagian ini nih yang harus ekstra sabar nunggu si hitam ini matang. Soalnya, bakso ini baru bisa matang sekitar 2-4 jam lamanya. Bener banget, bisa matangnya sampai ke dalam-dalam. Kalau udah jadi, bakso disajikan dengan teman-temannya yang lain. Ada mie, pangsit, dan sayuran yang disajikan terpisah, Fems. So, buat kamu yang datang ramean, wah pas banget nih, Fems. Pesen deh bakso 2 kg ini. Tapi, kalau cuma sendiri atau berdua gebetan, habis nggak tuh?
Hidangan ini juga berwarna hitam legam. Namanya dawet ireng. Dawet alias cendol bisa dijumpai di berbagai daerah dengan berbagai variasi fams. Gak cuma di Indonesia aja, cendol juga dikenal di negara tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura. Nah, kalau dawet ireng ini sih cendol khasnya Purworejo. Yang paling legend sih dawet ireng di Jembatan Butuh. Warna hitam pada dawet ireng berasal dari batang padi yang dibakar. Bakarnya juga nggak sembarangan fams, harus dibolak-balik biar nggak langsung jadi abu. Batang padi udah hitam legam, lalu ditumbuk sampai halus fams. Bubuk arang yang dihasilkan disaring untuk diambil sarinya. Hasilnya air jadi berwarna hitam pekat. Baru deh dicampur dengan tepung sagu dan dimasak hingga mendidih fams. Adonan yang udah mengental tinggal disaring pada cetakan yang berlubang buat menghasilkan dawet ireng. Sekarang sih, dawet ireng masih tetap digemari dengan sentuhan kekinian fams. Resepnya sih nggak banyak berubah, tetap disajikan dengan kuah santan dan gula merah. Tapi toppingnya bisa kita pilih sesuai selera. Bisa ditambahkan durian atau jelly. Wih, seger! Hitam-hitam kantong plastik tri. Walaupun hitam, banyak yang ngantri. Ui, hahaha, gak fams, bukan saya, tenang aja. Oke, nah tadi ya maksudnya si itu hidangan hitam itu ya. Nah arang nih fams, ini nih bisa dijadikan sebagai alternatif bahan bakar ya, untuk memasak tentunya, ya kan? Soalnya ini lebih murah daripada gas. Nah kira-kira apa sih bagusnya pakai arang? Nah kita kasih infonya ya, ini dia. Bahan bakar non-migas ini emang agak jarang digunakan untuk memasak dalam skala rumah tangga. Ibu-ibu nganggap masak pakai arang ini lebih ribet, nyalain apinya lama, terus banyak asap yang ngebul, bikin mata perih fams. Paling-paling arang dipakai buat nyate saat hari raya Idul Adha tiba, ya nggak? Meski namanya nggak begitu nyaring, arang kayu ini ternyata jadi primadona di Arab Saudi. Soalnya masyarakat sana malah sangat dianjurkan untuk memasak dengan arang fams. What? Padahal Arab Saudi ini kan terkenal sangat kaya dengan sumber daya minyak dan gasnya. Wah, harus ditiru nih fams. Di Indonesia, arang batok kelapa ini juga sangat melimpah. Soalnya pohon kelapa tumbuh subur di negara kita. Gak heran ya kalau negara kita ini dijuluki sebagai negeri nyiur melambai. Tadinya tempurung kelapa ini emang dianggap limbah, tapi ternyata bisa dimanfaatin nih fams, jadi arang batok kelapa. Fams, batok kelapa ini didapatkan dari sisa-sisa di pasar atau pengepul. Jadi nih ada yang bertugas untuk mencari batok kelapa setiap hari agar proses produksi dapat terus berjalan. Kalau udah ditumpuk begini, jangan lupa diberi ruang agar proses pembakaran bisa berjalan sempurna. Uniknya nih fams, proses pembakaran ini dilakukan di dalam drum khusus ini nih. Kalau isi drum udah menyusut, tambahin lagi ya batok kelapanya. Pokoknya isi terus sampai penuh, sampai semua berubah menjadi arang. Proses bikin arang ini juga butuh waktu kesabaran fams. Bisa ngabisin waktu dari pagi sampai sore hari. Untuk suhu pembakarannya bisa mencapai 400 hingga 600 derajat Celcius. Kebayang gak tuh panasnya kayak apa fams? Nah ini dia nih arang batok kelapa yang udah jadi fams. Biasanya sih arang yang udah jadi ini bakal dibongkar keesokan harinya. Kemudian bikin lagi deh. Setelah drum didinginkan, arang baru bisa dapat dipanen. Dalam 2 minggu dengan 7 drum yang diproduksi, ini ternyata bisa menghasilkan 1 ton arang batok. Wah banyak juga ya. Lanjut ke proses pengayakan fams. Tujuannya untuk memisahkan arang dari abu. Nah, 1 drum ini diperkirakan bisa ngasilin 15-20 plastik arang loh. Arang batok kelapa ternyata juga bisa dijadikan briket arang fams. Briket arang dari Indonesia memiliki potensi ekspor yang besar karena bisa dijadikan bahan bakar alternatif untuk memasak, terutama memanggang bahan makanan seperti di Eropa dan Timur Tengah. Selain itu, briket arang ini nantinya juga dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Soalnya bahan energi dari minyak dan gas bumi semakin terbatas fams. Keren ya, batok kelapa yang dikira limbah ternyata bisa diolah jadi benda yang sangat berharga. Ada yang menarik lagi nih fams. Bahan bakar arang ternyata juga lebih murah daripada kompor tuh. Dalam penggunaannya, arang gak butuh emang alat-alat yang besar. Cukup pakai sepetak tanah atau wadah khusus. Arang udah bisa menyala untuk memasak.
Gak perlu lagi deh beli-beli kompor yang mahal segala, fams. Hasil masakannya juga dipercaya bisa lebih enak karena panas arang secara nggak langsung bisa meminimalisir resiko masakan jadi gosong. Wah, menarik juga ya. Zaman now, arang bisa jadi campuran untuk makanan, fams. Benar, untuk pizza, roti, itu juga bisa, fams ya. Nah, tapi nggak semua arang bisa, ya kan? Hanya arang tertentu aja arang aktif, ya. Cuma saya pengen tahu ya, bedanya apa ya? Arang aktif sama arang karkol. Wits, ini bukan pizza gosong, fams. Tapi pizza yang dibuat pakai karkol, alias arang aktif yang aman buat dimakan. Nah, pizza yang dilipat gini namanya calzone, fams. Dimatangkannya ini nggak dengan topping terbuka kayak pizza biasa, tapi adonan rotinya sama kok kayak pizza. Dibuat dari tepung terigu, ragi, garam, gula, dan pastinya tambahan si karkol nih, alias arang bubuk. Karkol yang dipakai ini berasal dari bambu aktif. Ini diimpor langsung dari Taiwan loh. Nah, adonan kering udah ready. Tinggal bikin adonan basah calzone-nya nih. Tinggal campur minyak sama air aja. Tabur ragi deh, biar adonannya mengembang sempurna. Ragi ini juga mengandung protein yang baik untuk tubuh kita loh. Yes! Adonan kering dan basahnya tinggal dicampur dan diaduk sampai kalis deh. Sip lah. Adonan udah kalis, lanjut dibagi dan didiamkan selama 2 jam sampai mengembang. Ukurannya jadi 2 kali lipat loh. Dijamin kenyang nih. Tinggal dibentuk, digiling dan kasih topping deh. So, special for today. Toppingnya mau pakai Aussie bacon and egg dan calzone barbecue grilled chicken and mushroom. Mantep nggak tuh? Apapun toppingnya, keju mozzarellanya jangan sampai lupa ya. Wajib ini. Lipat, panggang, dan si hitam karkol calzone siap dipanggang. Kalau udah matang, bisa dinikmati nih. Mantap! Salah satu makanan yang pakai arang aktif ada roti john, fams, yaitu roti lapis khas Melayu yang diolah menggunakan karkol alias arang aktif. Anyway, apa sih bedanya arang aktif sama arang biasa? Arang biasa ini dibuat dari berbagai jenis kayu, seperti kayu kelengkeng dan kayu rambutan. Karena lumayan keras, jenis kayu ini bisa menghasilkan arang yang nyala apinya bagus dan awet. Prosesnya juga masih tradisional, fams. Jadi butuh waktu sekitar 3 hari sampai kayu bisa jadi arang kayak gini. Untuk arang aktif nih, fams, prosesnya ini masih panjang. Selain arang kayu, bahan bakunya ini juga bisa kok dari batok kelapa, bambu, sampai batu bara. Tapi yang paling pas sih batok kelapa, fams. Soalnya gampang didapat. Jumlah porinya 50% lebih banyak dan ramah lingkungan pula nih. Sebenarnya sih, fams, arang biasa yang dihasilkan ini melalui pembakaran pori-porinya kecil. Kalau karkol alias arang aktif diproses secara khusus hingga menghasilkan pori-pori besar. Jadinya arang bisa aktif menyerap dan menyimpan zat-zat beracun, fams. Adonan tinggal dibentuknya panjang-panjang seukuran loyang, fams. Roti john memang terkenal karena ukurannya yang besar dan panjang. Setelah dipanggang hingga matang, roti john karkol ini siap diberi topping. Untuk varian gurih, roti john dibalut dengan telur, daging cincang, saus, dan keju. Sementara untuk varian manis bisa mengkreasikannya dengan keju, taburan cookies, ataupun susu. Roti john karkol udah siap nih disantap, fams. Mantap! Fams, masak-masak nggak hanya pakai ya arang, minyak, atau gas saja. Enggak ya, pakai kotoran sapi juga bisa, fams. Nah loh, gimana ya? Jadiin biogas tentunya. Tapi saya penasaran loh, kita simak sama-sama ya, fams. Ini dia nih. Gak cuma daging dan susu aja, kotoran sapi juga bisa loh diolah jadi biogas yang bisa menghasilkan api biru untuk memasak dan menarangi kampung wisata Tempe Sanan, Kota Malang. Keren ini. Agar kotoran sapi bisa lebih mudah diolah jadi biogas, limbah produksi tempe berupa kulit ari dan sisa air perebusan kedelai dijadikan pakan sapi. Pemberian pakan ini bisa bikin kotoran sapi lebih encer, fams, sehingga lebih mudah diolah menjadi biogas. Proses ini diolah di dalam tempat penampungan bernama digester. Lihat nih, api yang dihasilkan bisa berwarna biru. Ini artinya gas yang dihasilkan sangat murni dan pembakaran ini terjadi dengan sempurna.
Udah gitu, bau dari kotoran sapi ini sudah tidak tercium kok, Fems. Hihihi. Untuk memasak, api biru emang jadi idola, Fems. Soalnya panas apinya ini lebih stabil dan efisien. Jadi, bikin masakan jadi lebih cepat matang. Buat nyalain lampu petromak juga bisa kok. Jaga-jaga jadi lampu cadangan, kalau listriknya mati, Fems. Kedepannya, biogas ini bakal dimanfaatkan untuk bahan bakar yang berkaitan dengan produksi tempe. Mulai dari pemasakan sampai penggorengan keripik tempe. Keren ya? Siapa sangka kalau energi ini berasal dari kandang sapi. Mantap! Lain lagi di desa Subumbestobe, Kefamenahu, Nusa Tenggara Timur. Nai Jin atau periuk tradisional dibuat dengan bantuan kotoran sapi, Fems. Kita intip cara bikinnya ya. Pasir didapat dari sungai yang tidak jauh dari desa, sedangkan tanah liat dari tebing yang tak jauh dari sungai. Tanah liat dan pasir lalu dicampur air. Kalau udah rata, langsung deh dibentuk menjadi periuk. Wah, tanpa alat bantu sama sekali, Fems. Rapikan dengan air sedikit demi sedikit. Setelah terbentuk, jemur di bawah terik matahari selama 30 menit. Lalu bentuk kembali deh periuk dengan batu dan pemukul kayu agar lebih lebar. Biarkan mengering, barulah masuk ke proses pembakaran. Nah, disinilah peran kotoran sapi keringnya, Fems. Jadi bahan bakar. Walah, ternyata untuk membakar periuk toh sengaja dipilih kotoran sapi karena cepat terbakar, mudah didapat, dan pastinya tanpa biaya. Unik ya? Wah, apinya besar juga ya. Gak nyangka deh, limbah bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar. Kalau kotoran sapinya sudah habis terbakar, berarti proses pembakaran periuknya selesai. Periuk bisa langsung dijual. Bagus-bagus ya, Fems. Kalau mau yang lebih canggih, ada nih kompor elektrik serbaguna, Fems. Cocok nih buat mama-mama yang pingin praktis masak apa aja dalam satu wadah. Satu set panci dan kompor elektrik ini bisa digunakan untuk berbagai macam masakan, Fems. Mau masak rebusan atau berkuah? Bisa. Mau dipakai untuk mengukus? Juga bisa. Atau mau menggoreng? Bisa juga dong. Yang pasti, alat memasak ini nggak bikin cucian dapur menumpuk. Jadi bebersih alat dapurnya cepat dan praktis, Fems. Dalam pembuatannya ada proses perakitan bodi kompor elektriknya dulu. Bodi berwarna hitam ini terbuat dari plastik berjenis fenolik yang tahan panas pada suhu sangat tinggi dan juga berfungsi sebagai isolator agar kompor elektrik bisa bekerja. Jadi nggak akan kesetrum deh. Hihi. Rangkaian elektronik ini terdiri dari lampu indikator, pengatur tingkat suhu panas kompor, sampai fitur pemutus arus otomatis. Kalau kompornya udah mencapai suhu yang diinginkan, gak bakal khawatir lagi deh masakan jadi cepat gosong, Fems. Hihi. Listrik yang masuk melalui rangkaian elektronik ini bakal diubah menjadi energi panas, biar bisa dipakai untuk memasak tanpa memakai api. Wah, gimana caranya? Elemen pemanas pada bagian atas inilah menjadi konduktor yang bisa mengalirkan panas dengan baik. Bahan aluminium ini juga punya bobot yang ringan, jadi kompor elektrik serbaguna tetap bisa dibawa dan dipakai di mana aja. Biar bisa langsung digunakan, kompor elektrik serbaguna ini juga sudah dilengkapi panci khusus. Panci ini bakal menyerap panas yang dihasilkan oleh elemen pemanas kompor elektriknya. Panci ini terbuat dari bahan stainless steel yang punya standar keamanan waktu bersentuhan langsung dengan makanan. Jadi, rasa makanan yang dimasak nantinya ini nggak bakal terpengaruh, Fems. Wah! Zaman udah makin canggih ya, Fems. Udah makin banyak nih alternatif untuk memasak. Tinggal pilih aja deh apa yang dirasa paling mudah dan murah. Udah dulu ya episode Ragam Indonesia hari ini. Saatnya Jorji pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Ragam Indonesia karena Indonesia mendunia.